Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hiryat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips Microsoft Excel untuk mempercepat proses pengetikan. Jadi nanti saya akan peragakan apabila kita berperan sebagai operator juru ketik atau tukang ketik, misalnya sebagai administrasi yang akan menginput data-data. Nanti kita bisa menyingkat waktu pengetikannya sehingga kita bisa menghemat waktu dan mempercepat pekerjaan kita. Jadi misalnya kita ingin mengetikkan misalnya data-data yang sudah sering kita ketik berulang kali atau berkali-kali, bisa nama desa misalnya, kan nama desa itu tetap, dan nama instansi misalnya kan nama sekolah misalnya, yang kita ketikkan berulang-ulang. Kita tidak harus mengetiknya secara keseluruhan, kita cukup menggunakan misalnya kode tertentu. Nanti setelah itu kita enter atau spasi, maka nama-nama atau kalimat atau beberapa kalimat, beberapa kata secara otomatis terinput. Nah, ini fungsinya untuk mempercepat, membantu pekerjaan kita sebagai operator, misalnya sebagai teller, misalnya sebagai pegawai tata usaha misalnya, ataupun sebagai juru penerima amplop misalnya, kalau kita berperan sebagai panitia KU pada resepsi sebuah pernikahan. Misalnya nanti ada beberapa pengunjung atau tamu yang datang, undangan yang datang, tinggal kita ketikkan namanya, terus alamatnya, tinggal kita menggunakan kode-kode atau cara-cara untuk mempercepat pengetikan tersebut. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama. Saya akan buat dulu tabelnya secara otomatis. Nanti setiap kita memasukkan data baru berupa nama, ya, nanti akan langsung dibuat tabel atau diberikan garis border secara otomatis setiap kali ada penambahan data berupa nama. Baik, langsung saya praktekkan. Kita blok dulu misalnya dua kolom ini, kolom A6 sampai D7. Kita gunakan conditional formatting, kita buat new rule. Kita gunakan yang paling bawah untuk rumusnya, kita ketikkan di sini sama dengan, ya, kita mengacu pada kolom B ini, B6 ya. Kita kunci kolomnya saja dengan menekan F4 dua kali pada keyboard. Nah, seperti ini. Kriterianya kalau tidak sama dengan kosong. Jadi kalau tidak sama dengan kosong, artinya kalau di kolom nama ini ada namanya atau yang kita ketikkan nanti berupa nama, ada isinya, maka kita berikan format tabelnya, ya, seperti ini. Perhatikan, nanti ini serba otomatis. Saya sukanya yang otomatis atau berbau otomatis. Oke, ya. Oke. Nah, jadi yang di border beri garis yang ada data namanya atau pada kolom B, mulai B6 sampai B seterusnya. Jadi kalau kita ketik seperti itu contohnya, ya. Nah, ini belum sampai bawah, maka kita perluas area conditional formattingnya dengan cara kembali lagi ke conditional formatting, ya, kita klik manager, terus kita pilih yang this worksheet, kita edit, ya, edit applies to. Nah, diterapkan pada tadi kan A6 sampai D7 dua baris ini. Nah, kita terapkan misalnya sampai
D1000 misalnya. Nah, contoh ya. Oke. Jadi nanti kalau ada data baru misalnya ini, nah, otomatis tabelnya muncul. Baik, setelah tabelnya otomatis, saya juga ingin membuat nomornya otomatis. Jadi kalau ada datanya nama, maka nomornya muncul otomatis. Betul ya. Kita buat rumusnya sama dengan jika if dalam kurung ini kolom B7 tidak sama dengan kosong, maka kosong. Jadi kalau kosong maka kita tampilkan nomornya kosong, kalau tidak kita gunakan rumus mengambil baris rownya 7 ini 7 kita kunci ya dengan menekan F4 sekali, terus titik koma A7 lagi ya, tutup kurung, enter ya. Kurungnya 2 kali ya. Oke, masih ada kesalahan. A7 ini bukan titik koma tetapi titik 2 ya di sini karena berupa array ring. Nah, ini rumusnya. Oke, nah seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah sebanyak misalnya ya 1000 atau 100, terserah kira-kira saja ya. Nah, misalnya sampai 100 dulu, nanti bisa kita tambahin. Nah, nanti kalau kita ketik muncul tabelnya, muncul nomor urutnya muncul. Nah, sekarang kita buat misalnya nama, tadi namanya GBB, alamatnya supaya cepat mengetik alamat, misalnya nama desa dengan bloknya ya, maka kita bisa gunakan spelling. Kita ke Excel option, kita cari, nah ini Excel option, kita cari proofing, kita autocorrect. Jadi kita menggunakan autocorrect option ya untuk membuat tag otomatis muncul. Autocorrectnya kita klik. Nah, di sini ada tombol kotak isian, replace, ganti with dengan apa. Misalnya kalau kita ingin membuat desa, misalnya kodenya Desa Muktikarya MK, maka kita ketikkan di sini yang muncul, kita kasih tanda titik biar membedakannya. Muktikarya nah, kita tambahin lagi misalnya Sumber Mulia SM, Desa Sumber Mulia, tambahin lagi BK. Ini cara yang pertama ya. Tambah lagi misalnya GS Gating Sari Dusun 1 misalnya. Jadi kode-kode ini kita hafalkan saja, nanti kita ketik
kode-kode ini, karakter ini atau inisial ini, maka langsung muncul tag-tagnya di sini. Oke, kita buktikan. Oke, misalnya ini alamatnya Surabaya titik enter, seperti itu. Misalnya Gading Sari GS titik. Nah, bisa kita tambahin lagi misalnya ya. Misalnya Bika titik Binakasa. Seperti itu. Jadi kita menggunakan autocorrect. Saya ulangi, autocorrect ini adanya di sini, Excel option, proofing. Nah, autocorrect option kita buat di sini. Di sini kodenya, di sini tag yang akan kita munculkan. Ketik ya, terserah sesuai kebutuhannya. Kalau mau kita hapus ya. Oke. Saya contohkan sekali lagi ya. Tetap GS tetap GS titik otomatis muncul. Itu cara pertama. Cara kedua, kita gunakan tombol. Nanti kita akan buatkan tombol-tombol di sini menggunakan PPA makro Excel. Kita ke developer ya. Sebelum ke developer, kita akan mengambil nilai-nilai isi dari G2 G3. Saya contohkan misalnya G2 sampai atau G2 dan G6. Nanti ini nama desa dan nama instansi atau nama sekolah akan kita klik tombol di sini, maka muncul di sini ya, alamatnya. Baik, jadi saya ulangi, ini G2, ini misalnya G6. Kita ke developer. Jadi secara nggak langsung kita juga belajar bahasa pemrogramannya ya. Baik, kita buat misalnya kodenya sub desa Caturung CTA, itu misalnya untuk Caturung Talus blok. Kita buat aktif cell titik. Nah, nilainya velo sama dengan G2 seperti ini. Sama dengan rank tanda petik G2. Seperti itu. Jadi nanti kita akan buat rank B2 dimasukkan ke nama alamat ini. Nah, kita buat tadi kodenya yaitu CTA ya. Kita buatkan tombolnya. Baik, saya buatkan tombolnya ke developer, insert. Nah, ini tombolnya bisa dipilih salah satu. Tombolnya bisa kita namai, bisa ya. Nah, oke. Terus langsung bisa. Terus kita masukkan kodenya, klik kanan, assign makro. Tadi kodenya ini kan, tadi kodenya tuh cancel lagi kodenya tadi, kembali ke assign makro, new ya. Kita ketikkan kodenya yang sudah kita buat juga pada tombol 3 ini. Oke. Ininya kita aktifkan. Jadi ketika kita klik tombol ini, maka nanti muncul alamat di sini. Contoh namanya, kita klik sini, nanti muncul ini. Klik saja.
oh ini kesalahan, kita cek lagi. Kehapus tadi videonya, kita buat lagi ya di modul 1 ini. Sub CTR aktif sel, maksudnya sel yang aktif yang kita klik titik value itu nilainya sama dengan rank kedua. Oke, kita coba lagi, kita aktifkan di sini. Masih belum aktif sel value yang kedua. Nah, ini break mode masih ininya, kita reset. Nah, seperti itu maksud saya. Baik, kita buat tombol yang berikutnya. Misalnya ini caranya, bisa langsung kita buat tombolnya, insert ini. Nah, ini tombolnya, terus kita kasih kodenya new, berarti kan. Nah, tinggal kita buat lagi rumus kodenya active cell titik value sama dengan rank tadi G6 kalau nggak salah, G6. Jadi kita akan mengisi sel yang aktif yang kita pindah-pindah menggunakan kursor dengan rank yang sudah ada isinya. Nah, ini ya. Misalnya di sini kita ada data baru. Nah, di sini nanti kita munculkan nama instansi ini dengan hanya menekan tombol ini. Set. Nah, seperti itu. Jadi dua cara ini untuk mempercepat pengetikan ya. Terus bisa kita kunci ininya, kita bekukkan barisnya biar kalau ke bawah kolom ini tetap ada ya, sampai sini misalnya baris ini tetap ada. Berarti ini ke home dan sign. Nah, ini please finish ya, kayaknya ini. Nah, ini muncul tanda seperti ini. Jadi kalau kita ke bawah kan tetap sampai berapa ratus data, berapa ribu, kolom paling atas ini tetap terlihat. Terus kita ingin misalnya setiap kita aktif di sel atau baris tertentu akan ditandai warna tertentu juga, maka kita bisa atur. Kita buat lagi conditional formatting, kita buat new row ya. Terus kita buat user formulanya, rumusnya kita ketik sama dengan row kurung buka dan kurung tutup sama dengan sel
tanda petik wow lagi, tanda petik tutup kurung. Nah kita warna merah, fillnya mana merah. Oke. Nah, jadi setiap kita aktif nanti warna merah kita tentukan dari A10 sampai mulai A7 misalnya sampai di berapa, kita edit, manage rule yang ini, worksheet. Nah ini ada dua, jadi ini adalah B10, kita ganti A10 sampai, kita samakan aja, bisa copy paste. Oke. Nah ini belum jalan, kita gunakan lagi coding makro ya. Jadi kebanyakan makro ini kita buat lagi. Ini di sheet 1, masuk ke Visual Basic, kita klik sheet 1. Oke, ini tadi kita hapus, kita buat worksheet, kita pilih worksheet selection change. Di sini ada beberapa pilihan ya, banyak, kita pilih yang worksheet selection change. Kita ketikkan kodenya target titik calculate, artinya di eksekusi, dihitung. Oke. Nah jadi kemanapun kursor ngikuti tanda ini ya, itu cara buatnya. Misalnya ada data lagi, jadi ini untuk menghindari kesalahan pengetikan, jadi mata kita fokus ke yang warna merah yang akan kita ketik. Kita klik misalnya tombol tadi, nah tombol tadi hilang, hapus. Kita klik ini aja, samakan mana, tombol lagi, GS titik enter, seperti itu. Untuk mempercepat pengetikan ya, mudah-mudahan bisa berguna ya, silakan dikembangkan ya sesuai kebutuhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.